Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang kehidupan oleh Wilda Aryas Fitri dengan tugas biologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milia Sari SPD MSI, jurusan Tadris IPA Konsentrasi Fisika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang atom. Atom merupakan satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti yang biasanya mengandung proton atau muatan positif dan neutron, netral, dan kulit yang berisi muatan negatif yaitu elektron. Yang kedua, kita akan membahas tentang unsur. Unsur merupakan sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama pada intinya. Unsur definisikan pula sebagai zat tunggal yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi organel yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu tentang molekul. Molekul merupakan gabungan dari beberapa atom unsur, bisa dua atau lebih. Artinya, ketika berbicara molekul maka yang dibayangkan adalah gabungan atom-atom atau bukan satu atom. Molekul adalah partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa. Yang keempat, membahas tentang larutan. Larutan adalah campuran dua zat atau lebih yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Baiklah, yang kelima kita menjelaskan tentang aplikasi ikatan kimia. Yang pertama, rebonding. Rebonding di sini maksudnya adalah teknik yang dipakai untuk membuat rambut keriting menjadi lurus. Sesuai dengan namanya, rebonding adalah ikatan kimia dalam polikel rambut keriting diatur ulang dan diikat kembali hingga rambut menjadi lurus. Yang kedua yaitu proses pembekuan air atau kristalisasi air. Ketika kita membekukan air dalam kemasan, maka volume es yang terbentuk akan lebih besar dari volume awalnya. Yang ketiga, proses perebusan telur. Telur merupakan sumber protein. Ketika suatu protein diberi panas, maka akan terjadi denaturasi protein. Denaturasi terjadi karena adanya kerusakan ikatan kimia pada protein yang menyebabkan struktur tersier dari protein berubah. Dalam proses perebusan telur, denaturasi terjadi secara permanen. Yang keempat yaitu larutan elektrolit. Ini untuk aplikasi ikatan kimia dalam lab. Senyawa yang memiliki ikatan ionik ketika berada dalam wujud larutannya, maka ia dapat menghantarkan listrik. Biasanya dibuktikan dengan eksperimen bola lampu. Jika bola lampu nyala ketika elektroda dimasukkan dalam larutan, maka larutan tersebut dikatakan larutan elektrolit. Nah, yang kedua kita membahas tentang unsur-unsur pembangun kehidupan, yaitu sel dibangun oleh unsur-unsur utama seperti karbon, nitrogen, dan oksigen. Unsur-unsur ini saling berikatan dengan unsur lain membentuk senyawa kimia pembangun sel. Senyawa kimia pembangun sel dapat dikelompokkan atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa anorganik yaitu air dan garam-garam mineral, sedangkan senyawa organik yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Bisa kita lihat sebagai berikut. Yang ketiga, fungsi dan karakter air yang menumpang kehidupan. Air penting untuk kehidupan karena karakternya yang unik. Keunikan air terjadi akibat ikatan hidrogen antar molekul air. Kehidupan melibatkan air, semua organisme terlibat dengan air. Banyak yang hidup di dalamnya dan banyak reaksi kimia yang terjadi di air. Semua kehidupan di bumi sangat tergantung kepada air. Air merupakan komponen utama kehidupan karena 70% sampai 80%
dari sel hidup tersusun oleh air dan 75% dari bumi terdiri dari air. Dan sistem kehidupan. Air mempunyai berbagai macam fungsi seperti sebagai pelarut, pengatur suhu, dan pengatur pH. Kehidupan di bumi dimulai di dalam air sampai beberapa miliar tahun sebelum kehidupan menyebar ke daratan. Kehidupan di darat pun sangat memerlukan air. Keberadaan air yang sangat melimpah di bumi ini merupakan alasan mengapa hanya di bumi ini dapat ditempati oleh organisme hidup. Yang keempat, kita membahas tentang alasan karbon sebagai bahan dasar senyawa organik penyusun kehidupan. Makhluk hidup terutama terdiri atas oksigen, nitrogen, dan karbon. Karbon menyusun semua molekul hidup. Karbon dalam organisme hidup adalah bagian dari molekul kompleks, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Molekul-molekul ini terutama terdiri atas atom karbon dan nitrogen yang disebut dengan molekul organik. Keberadaan karbon yang penting dalam kehidupan berawal dari ikatan yang fleksibel. Tiap atom karbon berikatan kovalen dengan 1, 2, 3, dan 4 atom lainnya, sehingga bisa membentuk makromolekul dengan rantai yang panjang. Fleksibilitas yang dimaksud ialah bahwa atom karbon dapat diubah menjadi berbagai senyawa organik. 4 makromolekul utama dalam sistem kehidupan. Molekul organik merupakan senyawa kimia yang menyusun tubuh makhluk hidup atau organisme pada tingkat molekul organik ditemukan di dalam tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan senyawa organik sebagai sumber energi untuk menjalankan proses kehidupan dan bahan-bahan mentah untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. 4 kelompok utama molekul organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan molekul hidup yang paling melimpah. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi dan materi penyusun. Jenis karbohidrat yang berbeda-beda dibentuk dari subunik yang sama. Gula sederhana dan terikat dengan pola yang berbeda. Sel menggunakan karbohidrat sebagai penyimpan energi dan materi penyusun. Yang kedua, lemak. Lemak merupakan persenyawaan antara 1 molekul asam lemak dan 3 molekul gliserol. Asam lemak dengan ikatan rangkap pada rantai karbonnya disebut asam lemak tak jenuh. Sedangkan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap disebut dengan asam lemak jenuh. Pada hewan, terdapat asam lemak jenuh dengan bentuk padat. Sedangkan pada tumbuhan, terdapat asam lemak tak jenuh yang berbentuk cair dan biasa disebut minyak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi yang pelumas yang tahan air. Lemak merupakan komponen utama membran sel. Sedangkan yang ketiga yaitu protein. Secara struktur dan fungsi, protein merupakan molekul hidup yang paling bervariasi. Protein meliputi enzim, materi penyusun, molekul pemberi sinyal, dan transporter. Sel membentuk ribuan protein yang berbentuk dengan penyusun asam amino dalam urutan yang berbeda. Yang keempat, asam nukleat. Nukleotida memiliki peran metabolik utama dan penyusun asam nukleat. 2 jenis asam nukleat, DNA dan RNA, berinteraksi sebagai sistem sel penyimpan, menghasilkan dan menerjemahkan informasi pembentuk protein. DNA adalah asam nukleat yang diturunkan atau yang diwariskan dari orang tuanya atau induknya. Tiap sel memulai kehidupannya dengan induk yang mewariskan DNA. DNA ini mengandung semua informasi genetik yang diperlukan untuk membentuk sel baru dalam organisme multisel atau semua individu. Sel menggunakan urutan basa nukleotida dalam DNA untuk menyusun RNA dan protein. Yang keenam, interaksi biologi sains dan Islam yang berkaitan dengan peran air. Asal terjadinya kehidupan tercatat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya,
Dan apabila orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka apakah mereka tiada juga beriman? Dalam sains modern juga telah membuktikan bahwa bahan pembentukan sel yaitu sitoplasma adalah terdiri dari 80% air. Setiap benda hidup pula adalah terdiri dari sel. Hal ini demikian bermakna bahwa setiap benda hidup memerlukan air untuk kehidupannya. Faktor ini juga dibuktikan lagi dengan penemuan bahwa sebagian besar organisme terdiri dari 50% sampai 90% air. Yang ketujuh, interaksi biologi dan Islam yang berkaitan dengan keterkaitan materi-materi organik dan air dengan proses penciptaan manusia. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup mikroskopis yang terdiri dari sel tunggal. Mereka terdiri dari bakteri, virus, dan fungi, jenis parasit, dan lainnya. Mikroorganisme ini berperan penting dalam proses keseimbangan alam. Terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 61 yang artinya, kamu tidak berada dalam satu keadaan dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kamu menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukan tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan dalam kitab yang nyata dan dalam surat Yasin ayat 36 yang artinya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Melainkan itu dijelaskan tentang mikroorganisme juga yang terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 8 dan surat As-Sabah ayat 3. Manusia hanya mengetahui bentuk dari organisme ini telah ada mikroskop. Sementara Al-Quran menerangkan hal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dengan demikian terbukti kebenaran dan keajaiban Al-Quran sebagai kalam Allah yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam proses pembelajaran kita. Sekian video dari saya. Salah dan janggal dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.